Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Nah, kali ini kita ingin menyaksikan atau membahas mengenai kondisi dunia yang tidak stabil. Tetapi perlu kita ketahui bahwa fakta ketidakstabilan dunia itu memang sesuatu yang alami. Artinya ketidakstabilan itu adalah kestabilan sendiri. Jadi kalau kalian cek dari tahun ke tahun, tidak pernah itu di dunia itu situasinya selalu stabil ya, pasti akan ada guncangan. Tapi tentunya guncangan yang saat ini dirasakan itu benar-benar sesuatu yang berbeda dengan yang biasanya, karena ini adalah sifatnya pandemi dan semuanya kena gitu. Hampir seluruh dunia mengalami, mungkin efeknya seperti saat Perang Dunia I, Perang Dunia II, ya seperti itulah kira-kira. Dan yang lebih parah lagi seperti sudah berkali-kali kami sebutkan di Instagram IWO Movement, itu adalah timbulnya resesi ekonomi. Resesi ekonomi sendiri bila secara mudah dijelaskan itu adalah kesulitan yang terjadi di sektor keuangan yang tentunya akan berdampak pada hampir setiap rumah tangga ya, terutama dari yang kondisinya menengah sampai menengah ke bawah. Karena apa? Karena banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan disebabkan mereka tidak bisa bergerak bebas sebebas sebelum terjadinya pandemi. Jadi bisa dibayangkan ekspor impor itu kan banyak berhenti ya, dan perusahaan besar banyak mengandalkan hal tersebut. Belum lagi kondisi keuangan yang makin sulit ditebak di dunia karena banyak negara mengeluarkan biaya untuk mengatasi pandemi. Ini adalah sesuatu yang memang fakta dan kenyataan yang harus kita terima. Ya, seringkali ketika guncangan itu terjadi atau akan terjadi, itu kita nggak sadar momennya kapan. Dan itu membuat kita sangat sulit untuk move on ya. Mungkin banyak di antara kalian yang masih membanding-bandingkan kondisi sebelum pandemi dan saat pandemi sekarang ini. Berandai-andai, seandainya nggak terjadi pandemi, seandainya semua baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata kejadian seperti ini. Dan yang terpenting adalah sikap menerima. Menerima itu bukan menyerah ya, menerima artinya memahami bahwa sudah terjadi dan kita harus mencari jalan keluarnya. Tetapi biasanya orang akan masuk ke dalam fase menyalahkan yang bisa disalahkan. Dalam hal ini banyak yang menyalahkan tentunya ya pemerintah atau organisasi internasional yang berkaitan dengan pandemi itu sendiri. Tetapi sikap menyalahkan ini nggak akan ada habisnya ya. Kalian mau nulis di medsos soal apa atau gimana, mau nyinyir, tetap itu terjadi. Ya seperti di video ini, guncangan itu tetap terjadi ya, suatu guncangan yang besar. Bahkan efeknya ini sangat tinggi. Nah, bila sudah menerima ya, bisa menerima bahwa paham ini ada sesuatu yang terjadi kayak gini, itu adalah saatnya untuk bergerak dengan kreativitas kita untuk lolos dari jebakan finansial atau resesi ekonomi itu sendiri. Ya, dalam hal ini tentunya banyak hal yang bisa dilakukan ya, seperti misalnya mulai melihat peluang-peluang usaha yang sifatnya online, atau ya hal-hal yang apa kira-kira yang bisa dilakukan ya, mungkin menciptakan bisnis-bisnis secara mandiri, atau bahkan kalau perlu bercocok tanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, kalau kalian mempunyai lahannya. Salah satu yang menarik tentunya adalah membuat media sosial yang rame ya, yang bisa dikunjungi banyak orang. Kalau dalam hal ini, terutama kalau kami sih bisa berbagi lebih ke media Instagram ya tentunya ya, karena YouTube kami sendiri ini memang belum terlalu rame. Dan ngomong-ngomong soal YouTube ya, itu kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya juga di komen dan di likes. Nah, kembali ke media sosial, kalau kalian tertarik ya untuk bikin Instagram yang rame, tentunya yang pertama adalah konten. Kontennya harus stabil. Stabil artinya dengan satu topik yang sama tapi dibahas secara mendalam. Dan yang paling penting itu konten itu harus menambah value. Value artinya ketika konten kalian dilihat, itu berguna buat orang yang lihatnya. Dan yang satu yang penting lagi adalah itu genuine. Genuine artinya memang kalian mendapatkan dukungannya itu secara murni, bukan karena kalian beli follower.
Nah, beli follower ini percuma ya. Kenapa? Karena kalau beli follower itu konten kalian kan nanti di expose ke follower-follower palsu ini ya. Dan ketika mereka nggak bereaksi, akhirnya sama aja konten itu nggak ada yang nyebarin. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Dan ini kan masih berbicara tentang solusi ya menghadapi guncangan ya. Tadi yang salah satu yang kita bisa bagikan adalah membuat media sosial yang mungkin nantinya bisa menghasilkan uang buat kalian. Nah, yang berikutnya lagi yang bisa dilakukan ya dalam hal bertahan menghadapi guncangan itu mengadakan semacam, kalau kita tahu tuh ya, webinar-webinar gitu ya. Itu juga kita yakin ya setiap orang kan punya kemampuan ya. Bahkan di YouTube atau di Instagram itu banyak orang yang mengadakan ngobrol-ngobrol bareng itu tanpa ada background keilmuan yang jelas. Tapi ketika bisa dikemas secara menarik, itu justru banyak orang yang nonton. Walaupun mungkin kalian kenakan biayanya kecil, kalau dikalikan penontonnya itu atau yang daftar banyak gitu ya, itu bisa mendapatkan hasil yang lumayan ya. Contohnya teman saya pernah bikin biayanya cuma 25.000, tetapi yang ikut itu bisa sampai 300-an orang. Ya lumayan untuk sehari bisa mendapatkan uang yang cukup besar. Oke, sekian saja. Semoga nanti bisa saya lanjutkan lagi ya tentang bicara-bicara soal bertahan dalam guncangan ini. Jangan lupa kalian subscribe, kalian nyalakan notifikasinya, di like dan di komen juga. Juga dimaklumin kalau beberapa hal mungkin nggak nyambung ya di sini ya.